Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Hardianti. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehaku? Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah, dan apa itu hadiah. Kita akan mempelajarinya hari ini. Namun sebelum itu, kita mari bersama-sama berdoa. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, yang kedua, peserta didik dapat membuat contoh penerapan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Semoga anakku sekalian bisa memperhatikan tujuan pembelajaran di atas. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian zakat. Jadi apa itu zakat yang selama ini kita tahu, atau ada yang sudah tahu, atau ada yang belum. Nah, jadi zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak. Nah, jadi yang kepada yang berhak, siapa-siapa itu yang berhak nanti akan kita pelajari. Nah, termasuk satu dari 5 rukun Islam. Jadi ada 5 rukun Islam, salah satunya adalah zakat. Contoh-contoh penerima zakat, yang pertama ada fakir miskin, kemudian ada orang yang terlilit hutang, dan lain sebagainya. Tuliskan ada 3 alasan kenapa zakat itu penting. Yang pertama, dapat membersihkan harta kita dari hak orang lain, karena sebagian harta kita adalah milik orang lain, punyanya juga orang lain, jadi harus kita bagikan. Kemudian mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita mengerjakan kebaikan, maka akan diberi pahala sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zakat itu terbagi atas 2. Yang pertama ada zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah itu diberikan menjelang Idul Fitri sebagai tanda syukur setelah menjalankan puasa Ramadan. Dibayarkan dalam bentuk makanan pokok atau uang yang setara. Tata cara menunaikan zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama tergantung niatnya, yang kedua tergantung jumlahnya, yang ketiga siapa yang berhak menerima. Nah, jadi yang pertama itu adalah niatnya. Kita melafalkan niat untuk membayarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Biasanya 1 sa' atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Yang mana itu makanan pokok anakku sekalian? Nah, yang sering kita makan sehari-hari. Nasi boleh, gandum boleh. Nah, itu adalah makanan pokok. Kemudian penerima adalah memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ada orang-orang yang berhak menerima sholat zakat fitrah tersebut. Nah, yaitu bisa fakir miskin, bisa orang yang terlilit hutang, dan lain sebagainya. Zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan harta pada harta tertentu setelah mencapai nisab. Nisab itu adalah batas minimum harta dan haul 1 tahun kepemilikan. Jadi ada nisab dan haul di dalam zakat mal. Nah, ketentuan bagi orang yang wajib berzakat mal itu ada 3. Yang pertama itu harus muslim, kemudian merdeka, dan ketiga kepemilikan penuh. Yang pertama itu muslim. Jadi orang yang wajib berzakat mal adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Jadi merdeka adalah tidak dalam keadaan sebagai budak. Dan yang
yang ketiga itu hartanya yang dimilikinya itu adalah harta yang sepenuhnya milik orang tersebut. Jadi bukan hartanya orang lain, bukan bukan harta teman ataupun dan lain sebagainya, tapi harta milik kita sendiri yang sesuai nisab dan sesuai haulnya. Apa itu nisab, anakku sekalian? Nisab adalah batas minimum harta. Kemudian haul adalah 1 tahun kepemilikan. Jadi kalau belum 1 tahun berarti tidak bisa diambil zakat malnya. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Ada beberapa harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama itu emas dan perak. Jadi apabila ada orang yang memiliki emas dan perak yang mencapai nisab, yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak, nah itu baru boleh diambil zakatnya. Kemudian harta perniagaan, yaitu barang dagangan yang nilainya mencapai nisab. Nah, nisab itu boleh setara dengan 85 gram emas atau 595 gram perak. Kemudian yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian yang mencapai nisab tertentu seperti 5 wasak sekitar 653 kg gabah. Ketentuan penerima zakat. Yang pertama itu fakir. Nah, fakir. Kemudian yang kedua itu miskin. Jadi fakir itu orang yang tidak mampu lagi untuk bekerja dan tidak mempunyai sama sekali biaya. Kemudian orang miskin itu memiliki biaya namun dia tidak tahu apakah masih bisa makan esok harinya atau tidak. Jadi kita wajib untuk memberikan zakat kepada mereka. Yang ketiga, amil atau pengelola zakat. Nah, pengelola zakat pun berhak menerima zakat karena merekalah yang mengelola zakat tersebut. Kemudian yang keempat, mualaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, untuk memperkenalkan indahnya Islam kepada sesama, jadi kita juga berhak memberikan zakat kepada mualaf. Yang kelima, riqab atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gharim atau orang yang berhutang. Ketujuh, fisabilillah, di jalan Allah, orang-orang yang berada di jalan Allah. Pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang tersebut termasuk kategori orang-orang yang berperang di jalan Allah. Itu berhak kita berikan zakat. Kemudian yang kedelapan ada ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan biaya, yang sedang dalam perjalanan untuk berdakwah di jalan Allah. Itu juga kita berhak memberikan zakat kepada mereka. Nah, itu tadi adalah penjelasan zakat. Mempelajari apa itu infak. Jadi infak adalah pengeluaran atau sumbangan yang dilakukan secara sukarela. Infak tidak terbatas pada harta, bisa berupa tenaga atau pikiran. Infak dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu. Jadi infak itu tidak terbatas pada harta, tenaga kita, pikiran kita, itu juga merupakan infak yang diberikan secara sukarela. Sukarela adalah cuma-cuma. Infak itu penting, ada 3. Yang pertama, menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Yang kedua, mendapatkan pahala dan keberkahan. Yang ketiga, membantu meringankan beban orang lain. Jadi dengan infak kita bisa peduli, kita bisa meringankan juga beban orang lain, sekaligus mendapat pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak itu penting, ada 3. Yang pertama, menunjukkan kepedulian kita terhadap infak. Hampir sama ya. Apa yang membedakannya? Yuk kita baca kembali. Sedekah lebih luas cakupannya dibanding zakat dan infak. Bisa berupa materi maupun non-materi, seperti senyum, bantuan tenaga, ataupun waktu. Masya Allah, jadi senyum itu juga termasuk sedekah. Untuk membahagiakan penting, yang pertama, bisa menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang. Kedua, menghapus dosa-dosa kecil. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian selain bahas sedekah itu penting, yang pertama, bisa menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang. Kedua, menghapus dosa-dosa kecil. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian selain bahas sedekah, hadiah. Nah, hadiah adalah pemberian sebagai tanda kasih sayang, penghargaan atau ucapan terima kasih.
Hadiah diberikan tanpa mengharapkan balasan, biasanya dalam situasi yang menggembirakan atau untuk mempererat hubungan silaturahmi. Jadi hadiah itu tanda kasih sayang kita kepada sesama. Nah, tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau mengharapkan balasan itu bukan hadiah, anakku sekalian. Selanjutnya, mengapa hadiah itu penting? Jadi ada 3. Yang pertama, untuk mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menunjukkan penghargaan dan kasih sayang. Yang ketiga, meningkatkan hubungan. Nah, jadi kita sudah mempelajari apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah, dan apa itu hadiah. Kita sekarang akan mempelajari hikmah berbagi, karena kita berbagi dengan 4 cara tersebut. Nah, jadi hikmahnya yang pertama adalah melipat gandakan rezeki. Jadi Allah sudah menjamin bahwa siapapun yang berbagi akan dilipat gandakan rezekinya hingga 10 kali lipat. Kemudian yang kedua, menghapus sifat kikir, karena kita berpikir bahwa harta tersebut sebagian bukan milik kita, jadi kita harus bagikan kepada orang yang berhak. Kemudian yang ketiga, membersihkan harta kita. Nah, jadi dengan bersedekah ataupun berzakat akan membersihkan harta menjadi suci ataupun bersih. Kemudian yang keempat, menolak musibah. Nah, sebagai manusia kita berupaya agar Allah tidak memberikan musibah, diantaranya dengan bersedekah. Dan yang terakhir yaitu membantu orang yang lemah, memberikan kebahagiaan bagi orang yang lemah sehingga mereka menjadi termotivasi untuk beramal soleh. Jadi itu tadi ada 5 hikmah berbagi kepada sesama. Jadi berbagi dengan hati yang lapang membuat kita mendapatkan rezeki dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi penjelasan yang sempat Ibu berikan. Semoga anakku sekalian bisa mempelajarinya dan bisa mencerna pembelajaran tersebut sehingga kita semua akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan Ibu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.